Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Usman, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM yang bertujuan manajemen pemasaran eksternal koperasi. Dan sebelumnya, manajemen pemasaran eksternal koperasi itu apa? Manajemen pemasaran eksternal koperasi itu adalah yang berarti kalau yang internal itu anggota, yang eksternal itu berarti non anggota. Yang dimaksudkan non anggota itu adalah konsumen, pelanggan. Oke. Jadi, apa yang dimaksud dengan pemasaran adalah? Pemasaran adalah suatu proses penciptaan dan penyampaian barang dan jasa yang diinginkan pelanggan, yang meliputi kegiatan yang berkaitan dengan menarik dan mempertahankan pelanggan setia. Jadi di sini tugas koperasi yaitu mempertahankan pelanggan dan menarik pelanggan untuk bisa berbelanja di koperasi. Dengan apa? Dengan adanya modal, kita bisa bikin yang sesuatu yang lebih bagus, lebih baru karena pelanggan itu ya. Dan mempertahankannya dengan etika kita ketika melayani pelanggan. Oke? Tugas perusahaan koperasi di pasar eksternal itu adalah mencari keuntungan untuk menumbuhkan usaha perusahaan koperasinya dan menghasilkan dana yang cukup untuk membantu perusahaan anggotanya. Jadi di sini tidak untuk membantu koperasinya sendiri, tapi untuk anggotanya menaruh barang dan ada yang membeli, dan disitulah terbantu ekonomi anggotanya. Jadi di sini koperasi ini adalah rasa timbal balik gitu ya. Guna mendapatkan keuntungan yang besar, manajemen koperasi harus melakukan aktivitas-aktivitas seperti melaksanakan riset pasar eksternal, merancang dan merumuskan rencana pemasaran, serta mengatur strategi bauran pemasaran yang tepat untuk memuaskan pelanggannya. Jadi di sini salah satu strateginya adalah melancarkan pemasaran yang memuaskan pelanggannya. Jadi di sini dia harus mencocokkan pasar, apa yang lagi dibutuhkan di masa yang sekarang, seperti bahan-bahan pokok yang lebih murah dan lain-lain ya. Karakteristik pasar eksternal koperasi. Karakteristik yaitu memahami siapa pelanggan koperasi, apa kebutuhannya, permintaan dan keinginan mereka. Fungsi pemasaran melekat pada seluruh aspek kegiatan perusahaan koperasi, mempengaruhi setiap aspek kegiatan dari keuangan dan produksi sampai perekrutan tenaga dan pembelian bahan. Jadi karakteristiknya itu adalah melekat. Perekrutan tenaga dan pembelian bahan itu sangat penting. Jadi di sini konsumen sangat penting ya. Dengan semakin bergejolak lingkungan global, manajemen koperasi harus memahami pentingnya mengembangkan strategi pemasaran koperasi yang relevan di pasar eksternal. Riset pasar koperasi. Riset pasar merupakan sarana untuk mengumpulkan informasi yang menjadi dasar perencanaan pasar. Riset ini mencakup kegiatan sistematis dan pengumpulan, analisis dan interpretasi data yang berkaitan dengan perusahaan pelanggan dan pesaing suatu perusahaan. 1. Mendefinisikan masalah. 2. Mengumpulkan data. 3. Menganalisis dan menafsirkan data. 4. Menarik kesimpulan dan bertindak. Di sini riset pasar operasi itu dia memanajemenkan pasar sekarang gitu ya, apa yang dibutuhkannya. Mendefinisikan masalah-masalah apa yang lagi digencarkan di zaman sekarang ya, dan mengumpulkan data-data apa yang didapatkan dan menganalisis gitu ya, dan menarik kesimpulan dan langsung dilakukan. Suatu perencanaan pemasaran koperasi yang baik di pasar eksternal harus memenuhi 4 tujuan. Ada 4 tujuan untuk memenuhi pemasaran koperasi, yaitu 1. Menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Jadi keinginan pelanggan itu nomor 1 bagi di koperasi ya. 2. Menentukan pasar sasaran yang tepat. Dan di sini salah satunya harus memiliki pasar yang tepat. 3. Menyusun strategi pasar untuk mengembangkan daya saing.
Di sini koperasi satu dan koperasi lainnya itu bersaing, tapi tidak memusuhi gitu ya. Bersaing dalam hal-hal kebaikan seperti baik dari tarik pelanggan. 4. Menyusun strategi bauran pemasaran, marketing mix yang tepat. Unsur bauran pemasaran koperasi: 1. Produk, 2. Distribution, 3. Price, 4. Promotion. Produk adalah barang atau jasa yang ditawarkan suatu perusahaan koperasi kepada anggota. Untuk non-anggota yang menjadi pelanggannya, melalui produk pula lah perusahaan koperasi akan menikmati keuntungan atau justru mengalami kerugian. Jadi di sini ada positif dan negatifnya, yaitu adalah mendapat keuntungan. Kalau keuntungan besar itu akan berbalik kepada koperasi dan kepada anggotanya. Sebaliknya, jika negatif dan akan berbalik kepada anggota dan pelanggannya. Semakin negatif, semakin kurang pelanggannya. Jadi di sini kita harus sangat menggencar pemasaran ya. Distribution adalah tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan pembeli tentang manfaat sebuah produk. Ada syarat lain yang harus dipenuhi agar pembeli dapat setia pada produk tersebut, yaitu setiap saat diperlukan. Produk dapat diperoleh dengan mudah dan di tempat yang diinginkan atau terdekat. Bagaimanapun sempurnanya suatu produk atau jasa tidak akan berarti apa-apa bila berada jauh dari jangkauan konsumen. Jadi di sini koperasi juga harus mengerti apa yang diinginkan konsumen, apa yang diinginkan pelanggan. Jikalau barang tersebut tidak berguna bagi konsumen atau pelanggan, itu tidak akan berguna ya. Itu sama saja akan merugikan pihak koperasi dan pihak anggotanya. Price adalah sebuah produk atau jasa merupakan faktor kunci dalam keputusan pembelian. Hanya mempengaruhi baik penjualan maupun laba tanpa harga yang benar. Penjualan dan laba mendapatkan kesulitan. Harga adalah nilai uang dari produk atau jasa di pasar. Harga mengukur berapa banyak uang yang harus ditukarkan pelanggan untuk mendapatkan produk atau jasa. Harga juga merupakan penunjuk tentang nilai produk atau jasa bagi seseorang dan pelanggan. Jadi di sini harga sangat penting ya. Jikalau harga semakin murah, semakin banyak pelanggan. Ada harga, ada kualitas gitu ya bahasanya ya. Promotion menyangkut baik periklanan maupun penjualan secara pribadi. Tujuannya adalah menginformasikan dan membujuk pelanggan. Jadi promosi ini sangat penting. Bisa digencarkan di anggota dan non-anggota ya. Ini bebas jangkauannya. Tapi kalau di non-anggota tidak boleh dipaksakan. Bisa-bisanya mungkin mereka akan menjauh dari kita ya. Apabila mereka suka, boleh disebar. Bahasanya itu adalah menyebar kebaikan. Produk itu sangat bagus, boleh disebar ya, gitu. Mungkin kesimpulannya adalah pemasaran eksternal itu sangat penting karena apa? Pelanggan adalah segalanya, pelanggan adalah raja. Dan kita harus mencocokkan apa yang dibutuhi pelanggan, seperti barang-barang yang diperlukan seperti sapu, alat-alat pokok rumah tangga, dan harganya harus sesuai pasar, harus terjangkau. Sama saja kalau dibutuhkan tetapi mahal, ya mungkin kalau ada kualitas sih tidak apa-apa, tapi kalau gitu ya tergantung pemasarannya. Mungkin segitu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.